pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali pada pagi hari ini dalam kontekstual Bible reading, dan pagi hari ini kita memasuki pembacaan kita dari Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Galatia 4. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu selalu cungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu dan pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dan daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh.
Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Ya, banyak terima kasih Bapak Ibu. Kita dari pasal 1 ya, dari pasal 1 Galatia sampai pasal 4 pagi hari ini, kita seolah-olah ikut merasakan emosi Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita mengetahui bahwa surat Galatia ini dituliskan oleh Paulus untuk mengingatkan kembali jemaat Galatia yang kondisinya pada saat itu kembali mengikuti ajaran palsu. Ajaran palsu ini yaitu mencari pembenaran melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Di samping itu juga jemaat Galatia ini memperhambakan dirinya lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin yang dikatakan di ayat yang ke-9. Di pasal yang keempat ini juga Rasul Paulus itu mengemukakan kembali, membahas kembali hukum Taurat, menggunakan hukum Taurat itu sebagai pembanding, kita bisa bilang pembanding ya, pembenaran karena ketaatan hukum Taurat atau pembenaran itu karena iman percaya di dalam karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ini Paulus kembali menekankan, mengingatkan dan menguatkan kembali iman percaya jemaat Galatia, di mana mereka ini kondisinya tampaknya parah sekali ya. Kita melihat di ayat yang ke-19 sampai 20 sebentar, Paulus mengatakan dia sampai merasakan sakit bersalin lagi. Dan di ayat yang ke-20 mengatakan, saya itu sudah habis akal menghadapi kamu, jemaat Galatia, seperti itu. Jadi kondisinya ini tampaknya parah sekali, jemaat Galatia. Dan di ayat pertama sampai ke-11 ini, Paulus kembali menggiring jemaat Galatia untuk kembali pada iman percaya kepada Yesus Kristus. Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus yang lahir dari anak darah itu, dialah yang diutus oleh Allah untuk melakukan karya penebusan, untuk menebus dosa manusia. Jadi karya penyelamatan Yesus Kristus inilah yang membebaskan, yang akan membebaskan jemaat Galatia, dan konteksnya sekarang adalah membebaskan kita semua yang percaya bahwa kita tidak lagi hidup di dalam perhambaan kepada hukum Taurat, kepada hal-hal lain, kepada ilah-ilah lain, tetapi kita dibuat merdeka oleh karya keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus telah lakukan. Jadi ketika kita atau jemaat Galatia saat itu mengenal dan menerima Kristus, mereka tidak lagi hidup sebagai seorang hamba yang kondisinya ada di dalam keberdosaan, menjadi hamba dalam ketaatannya kepada hukum Taurat untuk mencari pembenaran. Akan tetapi ketika Kristus datang ke dunia, dia membebaskan, dia menaklukkan dosa, dia menebus semua jemaat Galatia, dan sampai sekarang ini kita yang takluk kepada hukum Taurat atau hukum lain atau ilah-ilah lain, dan karya penebusan Yesus Kristus inilah yang membawa kita kepada satu kemerdekaan, satu kemenangan, dan kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu berarti kita bukan lagi hamba. Menjadi anak-anak Allah itu berarti kita menerima Roh yang kudus yang dari Bapa sendiri, dan kita dilayakkan untuk disebut sebagai ahli waris. Kita menjadi ahli waris itu berarti kita memiliki suatu kesempatan. Kita dilayakkan untuk memanggil Aba ya Bapa, seperti itu ya, kepada Allah Bapa di surga, sebagai bukti kedekatan hubungan kita dengan Bapa di surga, sebagai bukti bahwa kita ini adalah ahli waris Allah. Di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-20 ini Paulus menekankan perihal kepedihan hatinya. Paulus mengingatkan kembali jemaat Galatia bahwa di
awal di mula-mula ketika Paulus datang ke tengah-tengah jemaat ini dengan segala kondisi dan keberadaannya, ya, dikatakan bahwa ketika di ayat yang ke-13, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Jadi ketika Injil Kristus datang ke tengah-tengah jemaat Galatia, di situ ada kebahagiaan, di situ ada sukacita. Karena apa? Karena Injil Kristus itu membawa kemerdekaan kepada mereka. Mereka diyakinkan bahwa mengikuti peraturan hukum Taurat itu tidak membawa pembebasan, itu tidak membawa pembenaran. Hanya karya keselamatan Yesus Kristus itu sajalah, dan iman percaya kepada karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu yang membawa sebuah pembenaran bagi setiap orang yang percaya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jangan lagi memperhambakan diri kepada peraturan hukum Taurat secara harafiah atau secara legalisme, tetapi jadilah orang yang bebas dan merdeka dari perhambaan dengan iman percaya kepada karya keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus telah lakukan. Dikatakan di ayat yang ke-19 sampai 20 itu Rasul Paulus seperti menderita sakit bersalin. Rasul Paulus habis akal menghadapi jemaat Galatia karena kondisinya tampaknya parah sekali. Jadi Rasul Paulus ini sungguh-sungguh menekankan kepada jemaat Galatia, kembalilah kepada iman percayamu, kepada karya keselamatan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-21 sampai pada ayat yang ke-31, di sini Rasul Paulus memakai hukum Taurat sebagai pembanding bahwa ketaatan kepada hukum Taurat itu ya tidak membawa kepada pembenaran. Ketaatan kepada hukum Taurat itu adalah hidup yang di dalam perhambaan. Rasul Paulus juga mengingatkan hukum Taurat ini Allah berikan kepada bangsa Israel melalui Musa, juga kepada seluruh umat manusia melalui bangsa Israel ini, bahwa hukum Taurat ini adalah hukum yang mengatur, menata kehidupan umat manusia. Tetapi hukum Taurat ini berlaku sampai kepada kehadiran Yesus Kristus. Yesus Kristus hadir melalui anak darah, itu melakukan karya penyelamatan, sehingga melalui karya penyelamatan Yesus Kristus inilah setiap orang yang percaya dan mengimani, dia akan dimerdekakan. Dia akan menjadi ahli waris, dia akan menerima roh, dan roh itu yang akan memampukan setiap orang percaya untuk dapat memiliki hubungan yang intim dengan Allah Bapa di surga, dan membuat orang-orang percaya ini boleh memanggil Aba ya Bapa. Itu menandakan satu hubungan, satu relasi yang indah kepada Allah Bapa di surga. Jadi di sini Hagar dan Sarah ini adalah sebuah kiasan dari perjanjian lama tentang Hagar dan Sarah untuk menggambarkan bahwa orang Kristen tidak berada di bawah hukum Taurat. Setiap orang percaya adalah anak-anak janji, sama seperti Ishak, yaitu anak janji kepada Abraham, anak yang dilahirkan dari perempuan yang merdeka yang mendapat kasih karunia Allah. Sementara Hagar adalah anak-anak yang dari Hagar itu adalah hamba yang hidup di dalam perhambaan kepada hukum Taurat. Jadi ditegaskan bahwa antara Sarah dan Hagar ini ada satu perbedaan yang mendasar. Anak hamba perempuan itu adalah ahli waris, dan anak perempuan yang merdeka adalah ahli waris kerajaan Allah. Dari perikop ini kita mempelajari, kita boleh menarik
sebuah amanat teks, yaitu bahwa Yesus Kristus diutus untuk melakukan penebusan dosa. Percaya kepada Kristus berarti menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tetap konsisten pada iman percaya di dalam Kristus. Iman percaya kepada Kristus membawa kepada kehidupan yang merdeka. Aplikasi yang dapat kita pelajari pagi hari ini adalah saya mengimani dan mengamini bahwa di dalam iman percaya kepada Kristus ada kemerdekaan, bukan lagi perhambaan. Lalu, apakah saya benar-benar sudah konsisten dengan iman percaya saya di dalam Kristus? Apa saya telah melakukan kehendak Allah melalui hidup yang merdeka di dalam Kristus Yesus? Dan maukah saya bersaksi tentang hidup yang merdeka karena iman percaya kepada Kristus Yesus? Kiranya Galatia pasal 4 pagi hari ini menguatkan kita kembali dan menggiring kita kembali pada keteguhan iman percaya kita di dalam Kristus Yesus. Biarlah kiranya renungan pagi ini memberkati kita semua. Terima kasih. Kita sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Kita mau bersyukur, ya, kita mau bersyukur, dan ada istilah Bapa, ya Aba, ya Bapa. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidup Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur pada kisah di dalam hidup. Kasih setia di dalam hidup. Banyak yang Kau perbuat buat kita semuanya. Kita bersyukur bersama-sama karena kita adalah anak-anak merdeka yang bisa katakan ya Aba, Bapa. Kita mau bersyukur karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik dan kita terus mengucap syukur. Kita bersyukur bersama-sama. Bapa di surga, bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami jadi anak-anak merdeka. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena memiliki roh yang bisa berkata ya Aba, ya Bapa, punya relasi dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.